Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menjelaskan salah satu mata kuliah yaitu Pancasila dengan bab Pancasila dalam konteks perjuangan bangsa Indonesia. Yang pertama adalah sejarah terbentuknya Pancasila. Soekarno sebagai tokoh sentral pada kelahiran Pancasila 1 Juni 1945 menyatakan bahwa dirinya bukan pencipta, tetapi penggali. Soekarno mengatakan, "Kenapa diucapkan terima kasih kepada saya? Kenapa saya diagung-agungkan? Padahal toh sudah sering saya katakan bahwa saya bukan pencipta Pancasila. Saya hanya sekedar penggali Pancasila daripada bumi tanah air Indonesia ini, yang kemudian 5 mutiara yang saya gali itu saya persembahkan kembali kepada bangsa Indonesia." Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa berbagai nilai Pancasila bukan ciptaan Soekarno, melainkan telah ada sejak dulu pada bangsa ini. Ada alasan mengapa Soekarno menggunakan kata penggali bukan mengambil, karena Soekarno menggunakan dialog reflektif kritis, yakni mengambil yang baik, menyempurnakan yang kurang baik, dan mengkritik yang tidak baik. Kemudian adalah nilai-nilai esensial yang terkandung dalam Pancasila, yaitu 1. Ketuhanan, 2. Kemanusiaan, 3. Persatuan, 4. Kerakyatan, dan 5. Keadilan, yang secara nyata dan objektif telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak zaman dahulu, sebelum negara Republik Indonesia ini terbentuk. Proses terbentuknya negara dan bangsa Indonesia melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang, yaitu sejak zaman batu, sejak timbulnya kerajaan-kerajaan pada abad keempat dan kelima, hingga zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Pada zaman kolonial Belanda terdapat praktik penjajahan. Belanda mendirikan suatu perkumpulan dagang yang bernama VOC, yang di kalangan rakyat dikenal dengan istilah kompeni. Penghisapan mulai memuncak ketika Belanda mulai menerapkan sistem monopoli melalui tanam paksa pada tahun 1830 hingga 1870 dengan memaksa beban kewajiban terhadap rakyat yang kemudian menambah penderitaan rakyat Indonesia. Praktik-praktik penjajahan yang dilakukan dengan paksa mendorong rakyat untuk mengadakan perlawanan. Tetapi karena perlawanan bangsa Indonesia terpencar-pencar mengakibatkan banyaknya korban. Setelah terjadinya perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia terhadap Belanda, maka muncullah gerakan kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional tahun 1908 dipelopori oleh Dr. Wahidin Soedirohusodo dengan Budi Utomo. Gerakan inilah yang merupakan awal gerakan nasional untuk mewujudkan suatu bangsa yang merdeka, memiliki kehormatan dan martabat dengan kekuatannya sendiri. Setelah ini muncullah organisasi-organisasi pergerakan lainnya. Perjuangan rintisan kesatuan nasional kemudian diikuti dengan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang isinya satu bahasa, satu bangsa, dan satu tanah air. Hasil dari kebangkitan nasional. Dengan menghadapi banyak rintangan, tantangan, hambatan, dan ancaman, pergerakan nasional dalam menentang penjajahan pada akhirnya atas berkat rahmat Allah yang Maha Esa, maka kemerdekaan dapat dicapai dengan pernyataan proklamasi 17 Agustus 1945. Proklamasi ini adalah titik kulminasi sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mendirikan negara. Kemudian dilanjutkan dengan perumusan Pancasila. Proses perumusan materi Pancasila secara formal dilakukan dalam sidang BPU PKI yang pertama, sidang Panitia 9, dan sidang BPU PKI yang kedua, serta akhirnya disahkan secara yudiris sebagai suatu dasar filsafat negara Republik Indonesia. Setelah mengetahui sejarah terbentuknya Pancasila, maka saya akan menjelaskan tentang mutiara-mutiara dalam Pancasila. Yang pertama adalah ketuhanan. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang religius. Terbukti saat zaman praaksara, masyarakat Indonesia telah mempercayai kekuatan tertinggi yang menguasai dan mengatur jagat rakyat ini. Misalnya pada bangunan megalitikum yang telah ditemukan di beberapa tempat, terdapat corak animisme dan dinamisme, yang kemudian kepercayaan ini disebut aliran kepercayaan.
Kemudian inilah adalah salah satu contoh bangunan pada zaman praaksara. Yang kedua adalah kemanusiaan. Masyarakat Indonesia dulu merupakan masyarakat komunal. Kerama tamahan dan sikap empati yang berkembang dalam masyarakat Indonesia didasarkan dalam pandangan bahwa semua orang adalah saudara. Yang ketiga adalah kesatuan. Menjelang kemerdekaan, muncul perdebatan antara mereka yang mendukung bekas jajahan Hindia Belanda dengan yang mendukung bekas Kerajaan Sriwijaya atau Majapahit sebagai wilayah negara Indonesia merdeka. Perdebatan berakhir dengan kesepakatan bekas jajahan Hindia Belanda menjadi satu kesatuan entitas kewilayahan Indonesia. Yang keempat adalah kerakyatan. Nilai-nilai demokrasi hingga taraf tertentu sebenarnya telah berkembang dalam budaya Nusantara dan dipraktikkan setidaknya dalam unit politik terkecil yakni desa. Demokrasi ini dapat bertahan di bawah feodalisme kerajaan-kerajaan karena didorong oleh tradisi gotong royong. Yang kelima adalah kesejahteraan atau keadilan sosial. Nusantara pernah mengalami masa kejayaan, tidak hanya hasil bumi yang melimpah, tetapi tempat yang strategis dapat mengundang pedagang dunia untuk singgah. Perdagangan di bawah kerajaan Sriwijaya dan Majapahit memperlihatkan betapa kejayaan dan kemakmuran dianugerahkan. Hadirnya kekuatan VOC hingga Hindia Belanda telah merubah kemakmuran rakyat. Maka kemerdekaan merupakan jembatan emas untuk menuju masyarakat adil dan makmur.